Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jundi Hibatullah dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Pancasila kelas 7. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Edi, yaitu yang pertama, tentang seberapa penting ideologi bagi kalian dalam konteks bernegara, dan yang kedua, apakah ideologi Pancasila di Indonesia itu sudah tepat? Nah, dari kedua pertanyaan tersebut, saya akan memberikan statement dan pandangan yang saya ketahui. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang ideologi, di mana secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos, di mana idea adalah berarti gagasan, cita-cita atau konsep, kemudian logos yang berarti pemikiran. Jadi ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli, di mana ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita masuk ke dalam poin pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Edi. Yang pertama, seberapa pentingkah ideologi dalam konteks bernegara? Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Nah, posisi penting ini dikarenakan ideologi memiliki peranan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya. Nah, selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Berikut ini sedikit video tentang konflik sosial. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik Gereja Yasmin. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang beribadah. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Kisru ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri, namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GIDI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Koramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIDI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian kebangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Pembakaran gereja Aceh Singkil. Pada 13 Oktober 2015, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil.
Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Nah, itu contoh video konflik sosial di mana adanya ideologi berfungsi agar setiap masyarakat dapat hidup dengan ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Selain itu, peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagaman, baik dalam suku, bahasa, adat, istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya. Berikut ini ada sedikit video tentang keberagaman bangsa Indonesia. The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bagai jauh, bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Katamu lawanlah adinda, adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam komi sabab pare samuna keke samuna keke soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuan jauh di mato kunwangsan sebaku liliang takkan aja kawan alamu sangke basuh yang suriang.
dari paparan tersebut maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi bangsa Indonesia sendiri, tertuang ke dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Nah, untuk poin pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ideologi Pancasila itu cocok diterapkan di Indonesia? Menurut pendapat dan statement pribadi saya, di mana Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. Pancasila bukanlah ideologi yang berasal dari luar negara, namun Pancasila dilahirkan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila Pancasila tersebut digali dari nilai asli Indonesia dan tidak melawan kodrat manusia. Pancasila bukan hanya menjadi ideologi bangsa, tapi juga pemersatu bangsa. Buktinya, kita bisa lihat masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua selama ini dapat hidup dengan tentram di bawah naungan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu. Nah, itulah kekuatan besar dari sebuah ideologi bernama Pancasila. Dia menjadi pandangan hidup sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Namun, hanya dalam penerapan dari kelima sila Pancasila tersebut sering terjadi penyimpangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing. Oleh karena itu, hal itu harus diubah dan dihilangkan agar Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai pilar ideologi negara saja, melainkan diterapkan makna yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.